Nah, apa yang hendak dikatakan dalam ketiga struktur kalimat yang sama mirip ini? Semakin tinggi kualitas iman seseorang, kita semakin mudah menghadapinya. Itu makanya tadi kalau orang yang beriman, Nabi Isa dengan kalimat normal biasa saja, standar saja. Karena mereka orang beriman. Bicara dengan orang beriman itu mudah, tidak sulit. Ngasih pembelajaran pada orang yang sudah percaya itu tidak sulit. Tidak perlu taukid, tidak perlu berlapis, strukturnya tidak perlu, karena mereka pasti percaya. Tapi kalau orang pembangkang, orang kafir, itu menghadapinya sangat berat dan sulit. Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas 3 ayat di 3 surat dengan redaksi yang berdekatan. Pertama, surat Ali Imran ayat 51. Yang kedua, surat Maryam ayat 36. Dan yang ketiga, surat Az-Zukhruf ayat 64. Kita baca surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 51. Kata Allah, Innallaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhan kamu, maka sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Surat Maryam ayat 36. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim. Dan sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhan kamu, maka sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Surat Az-Zukhruf ayat 64. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim. Apa yang menarik dari ketiga redaksi ayat ini? Sama. Ini ungkapan Nabi Isa yang bicara sama, ya, tapi redaksinya berbeda. Di surat Ali Imran itu kalimatnya bentuknya normal. Innallaha Rabbi. Sesungguhnya Allah Tuhanku, ya, wa Rabbukum dan Tuhan kalian. Jadi lafaz jalalah atau Allah itu sebagai lafaz, Allah itu sebagai subjek, ya, sebagai mubtada, dan Rabbi itu sebagai khabar atau predikat. Wa Rabbukum itu maktuf. Kalimatnya biasa, normal. Innallah, jadi ada taukid inna. Jadi Allah itu menjadi, lafaz Allah itu menjadi isim inna. Rabbi itu menjadi khabar inna. Itu kaidahnya dalam ilmu sintaksis Arab. Sementara di surat Maryam, redaksinya sama, tetapi di awal ditambah waw. Wa innallaha rabbi. Dan sesungguhnya Allah Tuhanku. Perbedaannya hanya penambahan waw di awal. Sementara di surah Az-Zukhruf itu kalimatnya berbeda. Innallaha huwa rabbi. Jadi innallaha huwa rabbi itu subjeknya 2, predikatnya 2. Karena dalam kaidah bahasa Arab namanya itu khabar jumlah atau predikatnya kalimat. Jadi Allah, lafaz Allah itu sebagai subjek, huwa rabbi itu sebagai predikat, sebagai khabar namanya. Tapi khabarnya ini pun terdiri dari mubtada dan khabar lagi, subjek dan predikat lagi. Ali Imran namanya mufrad,
khabarnya tunggal, predikat tunggal. Allahu Rabbi. Maryam sama, predikatnya tunggal, tetapi ada tambahan waw di awal yang maknanya jumlah. Walaupun di sini namanya waw isti'naf, tapi waw itu maknanya jumlah atau sejumlah kelompok. Az-Zukhruf itu khabarnya, predikatnya kalimat huwa Rabbi. Ada sebuah kaidah di dalam ilmu semantik. Ziyadatu al-mabna tadullu ala ziyadati al-makna. Setiap terjadi pertambahan struktur, apakah katanya yang bertambah, apakah hurufnya yang bertambah, apakah harakatnya yang bertambah, maka itu menunjukkan kekuatan pada makna tambahan. Jadi kalau bertambah strukturnya, bertambah pula kekuatan maknanya. Maka dari ketiga ayat ini, kita bisa mengatakan Ali Imran itu standar. Informasinya standar. Maryam itu ada taukid yang lebih, karena ada waw tambahan. Karena ditambah itu menunjukkan ada kekuatan lebih. Az-Zukhruf itu lebih kuat lagi. Kenapa? Karena predikatnya dalam bentuk jumlah. Ada dua subjek, ada dua predikat. Maka surat Az-Zukhruf itu menunjukkan makna yang paling kuat dari ketiga ayat ini, ya informasinya. Kenapa begitu? Lihat konteksnya. Lihat konteksnya. Ali Imran itu konteksnya pembicaraan Nabi Isa dengan Bani Israel, kaumnya yang beriman. Inna fi zalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Coba perhatikan ayat sebelumnya. Ada kalimat in kuntum mu'minin. Baru Allah Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah Dia. Jadi yang dihadapi oleh Nabi Isa di Ali Imran itu orang beriman. Makanya kalimatnya standar biasa. Karena yang dihadapi itu orang beriman, yang pasti menerima informasi itu. Sementara surat Maryam, yang dihadapi Nabi Isa itu adalah orang beriman dan orang pembangkang yang bersatu mencela ibunya. Kan Maryam melahirkan Nabi Isa tanpa sentuhan laki-laki, tanpa suami. Maka kaumnya, semua kaumnya mencela. Coba lihat ayat sebelumnya. Fa'atat bihi qaumaha. Maka Maryam mendatangi bersama anaknya yang digendong itu kaumnya. Berarti kaumnya di situ ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang saleh, ada yang tidak saleh, ada yang pembangkang, ada yang patuh. Tahmiluhu qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariyan. Kaumnya mencela, engkau sungguh telah melakukan perbuatan yang sangat keji. Nah, yang dihadapi Nabi Musa dengan berkata Allah Tuhanku dan Tuhan kalian, beribadahlah kepadanya, inilah jalan lurus, itu orang beriman dan orang kafir di satu paket. Karena itulah perlu penambahan huruf lagi, wa innallah. Wa innallah, pakai wa. Karena ini orangnya banyak dan orangnya bercampur antara beriman dan kafir, maka menghadapinya agak lebih berat. Kalimatnya pun perlu penekanan untuk lebih kuat kalimatnya, ditambahlah waw. Itu Maryam. Adapun di surat Az-Zukhruf, yang dihadapi Nabi Isa itu adalah Bani Israel yang semuanya membangkang dan menyelisihi ajarannya. Coba baca ayat sebelumnya. Walamma jaa Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmah wali ubayyina lakum ba'dallazi takhtalifuna fihi. Ada kata kunci di sana, takhtalifuna fihi. Yang kalian selalu bertikai dengan saya, yang kalian selalu berbeda dengan saya, yang kalian selalu membantah saya. Berarti yang dihadapi Nabi Isa dalam surah Az-Zukhruf itu orang-orang pembangkang semua. Orang-orang yang selalu berbeda dan menyelisihi ajarannya. Karena ini yang dihadapi orang-orang pembangkang, maka kalimatnya pun membutuhkan stressing, membutuhkan tingkat penegasan yang lebih.
Karena itulah subjeknya menjadi dua, predikatnya menjadi dua. Innallaha huwa rabbi. Bukan innallaha rabbi. Sebab kalau innallaha rabbi, subjek predikat satu. Tapi kalau innallaha huwa rabbi, subjeknya dua, predikatnya dua. Mana subjeknya dua? Allah, lafaz Allah, dan huwa. Mana predikatnya? Itu predikatnya jumlah. Huwa rabbi, itu predikatnya apa? Khabarnya khabar jumlah. Jumlah itu artinya akumulasi dari dua kata. Huwa, rabbi. Subjek dan predikat menyatu menjadi predikat pula. Ini menunjukkan tingkat kuat dalam struktur kalimat. Nah, apa yang hendak dikatakan dalam ketiga struktur kalimat yang sama mirip ini? Semakin tinggi kualitas iman seseorang, kita semakin mudah menghadapinya. Itu makanya tadi kalau orang yang beriman, Nabi Isa dengan kalimat normal biasa saja, standar saja. Karena mereka orang beriman. Bicara dengan orang beriman itu mudah, tidak sulit. Ngasih pembelajaran pada orang yang sudah percaya itu tidak sulit. Tidak perlu taukid, tidak perlu berlapis, strukturnya tidak perlu, karena mereka pasti percaya. Tapi kalau orang pembangkang, orang kafir, itu menghadapinya sangat berat dan sulit. Karena kalimatnya pun berlapis-lapis strukturnya untuk menunjukkan tingkat berat dan sangat untuk menghadapi orang yang pembangkang. Jadi memang tidak mudah menghadapi kaum yang pembangkang, yang selalu berdebat, yang selalu menyelisihi kebaikan. Karena kita akan sulit berbicara, hingga pembicaraan kita pun akan membutuhkan taukid atau penegas yang berlapis supaya dia bisa mengerti, bisa menerima kebaikan dan kebenaran yang kita ajarkan. Begitulah di antara rahasia di balik perbedaan redaksi surat Ali Imran ayat 51 dan surat Maryam 36 serta surat Az-Zukhruf ayat 64. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.